Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku di Bersama Sedina. Kali ini kita mau membahas lebih lanjut perihal materi tes bahasa Inggris yaitu elliptical construction atau mungkin disebut elliptical sentence ya. Jadi kata elliptic atau kalimat elliptical ini adalah penggunaan dua kalimat dan subjeknya berbeda nih. Tapi verb atau komplementnya sama. Jadi kita menggunakan penyederhanaan untuk kalimat tersebut. Untuk penambahan kalimatnya itu kita tinggal nambahin kata juga ini. Misalnya kan kalau dalam bahasa Indonesia seringkali kita bilang saya pergi ke pasar dan Rani juga gitu ya. Atau mungkin saya bermain sepak bola dan dia juga. Atau enggak, untuk itu kan tadi positif ya. Kalau negatif kan juga ada. Saya nggak suka berenang dan Dion tidak juga. Jadi kan kalimat itu awalnya terdiri dari dua. Yang pertama, saya tidak suka berenang. Kalimat keduanya, Dion tidak suka berenang. Nah, jadi elliptical construction ini menggabungkan dua kalimat tadi menjadi satu kalimat yang lebih sederhana. Jadinya saya tidak suka berenang dan Dion juga, gitu ya. Untuk penggunaan kalimat positif, kita menggunakan so dan to. Sementara untuk kalimat negatif, kita menggunakan either dan neither ya teman-teman. Nah, jangan lupa penggunaan kalimat positif dan negatif berbeda. Kita masuk ke so dan to ya, yang berarti juga. Ini untuk kalimat yang bermakna positif. Rumusnya adalah subjek. Subjek yang pertama diikutin oleh verb, kemudian diikutin oleh objek, kemudian ada kata penghubung and, diikutin sama subjek kedua, kemudian ada diikutin auxiliary, kemudian diikutin to. Itu untuk to ya teman-teman. Sementara untuk penggunaan so itu adalah subjek pertama ditambah verb yang pertama, kemudian diikutin oleh objek, kemudian ditambahin kata penghubung and, dan so-nya itu di depan ya teman-teman. Kalau dari itu di akhir. Setelah kata penghubung and, so-nya kita letakin, diikutin sama auxiliary dan subjek kedua. Nah, teman-teman tuh harus bedain kalau to itu dia setelah auxiliary. Sementara kalau so itu sebelum auxiliary-nya. Untuk contohnya itu, I am a PNS and she is too. Saya adalah seorang PNS dan dia juga. Kita lihat setelah ini kan I sebagai subjek, kemudian am sebagai auxiliary, karena di sini kalimatnya tidak menggunakan verb. Kemudian ada kata penghubung and, subjek keduanya si, diikutin oleh auxiliary is. Nah, untuk auxiliary di sini yang kita gunain di kata is ini kita ambil dari tenses yang ada di depannya, yaitu I am. Berarti menggunakan tenses yang present tense ya. Nah, makanya di sini kata is diikutin oleh auxiliary yang is. Kata si diikutin oleh auxiliary yang is gitu ya. Bukan menggunakan was dan lainnya gitu ya. Jadi kita lihat juga tenses yang digunakan di depannya. Sementara jika dia berganti kalimatnya menggunakan so, jadinya I am a PNS and so is he. So is he gitu ya. So-nya kita pindahin ke depan, kita letakin di depan. Kemudian diikutin auxiliary dan subjek. Gitu ya teman-teman. Gimana?
Mudah kan? Kemudian untuk contoh yang kedua, I play football and so does my brother. Atau singkatnya my bro gitu ya. I di sini sebagai subjek, kemudian play sebagai verb, play football sebagai verbnya ya. Diikutin and, kemudian kalau yang ini kita menggunakan so-nya itu di awal sebelum auxiliary does. Bang, kenapa auxiliary-nya does? Karena kita lihat yang sising tadi ya. Di sini kan kalau kita perhatikan simple present, makanya kita gunain does di sini teman-teman. Karena ini verbnya juga merupakan orang ketiga. Bukan film ya, film orang ketiga itu bukan. Lagi sampai pelakor. skip. Dan kalau kita menggunakan to-nya kita letakin setelah di auxiliary. Nih, perhatikan teman-teman. Jadi I play football and he does too. Dia juga gitu ya. Ini aja untuk penggunaan so dan to. Untuk kalimat positif, kemudian kita akan masuk ke kalimat negatif ya. Untuk kalimat negatif, kita tinggal gunain either dan neither. Yang berarti tidak juga ya teman-teman. Ada either dan neither. Untuk perbedaannya bakal aku jelasin lebih lanjut ya. Penggunaan either yang pertama. Subjek pertama diikutin sama verb, kemudian diikutin oleh objek, diikutin kata penghubung and, kemudian diikutin oleh subjek kedua, diikutin auxiliary, dan not, karena kan kalimat negatif. Kemudian diikutin oleh either. Kalau either gitu ya teman-teman. Sementara untuk penggunaan neither itu, neither-nya sebelum auxiliary teman-teman. Jadi, subjek pertama diikutin oleh verb, kemudian diikutin objek, diikutin kata penghubung and, kemudian neither diikuti auxiliary dan kata diikuti subjek kedua gitu ya. Untuk contohnya, yang pertama nih, I don't know you and Manda doesn't either. Aku nggak tahu kamu dan Manda juga tidak tahu, dan Manda juga tidak gitu ya. Di sini kan awalannya itu kalimat negatif. Kemudian itu setelah kalimat negatif kita menggunakan either atau neither, tergantung ini pilihan jawabannya nanti ya. Kalau di sini kan kalau menggunakan either-nya itu setelah auxiliary, makanya and Manda does not either gitu ya. Sementara untuk penggunaan neither, jadinya kalimatnya I don't know you and neither does Manda. Neither-nya dulu, kemudian diikutin sama auxiliary teman-teman. Auxiliary-nya ini does. Untuk penggunaan auxiliary kita ngikutin dari tenses yang ada di depan ya. Kayak gitu. Dan perlu juga teman-teman ketahui bahwa penggunaan kata yang memiliki makna negatif tanpa not seperti hardly, rarely, never, scarcely, barely, dan yang lainnya yang mana kata tersebut berarti kalimatnya adalah kalimat negatif. Kita juga harus menggunakan either dan neither ini ya. Jangan lupa itu. Kemudian yang terakhir nih, ada penggunaan but yang berarti tapi. Jadi penggunaan but ini sendiri adalah jika kalimat positif, kemudian kalimat negatif, maka di tengah-tengahnya kita letakin but. Atau sebaliknya, kalimat negatif dulu, kemudian kalimat positif, maka di antara kalimat itu kita letakin but ini, yang berarti tetapi. Sebenarnya untuk materi but ini gampang banget ya bagi teman-teman. Untuk contoh penggunaan but adalah I can swim, but Tina cannot. Jadi ini kalimat pertamanya adalah I can swim. Kemudian kalimat keduanya adalah Tina cannot swim gitu ya. Jadinya ini adalah kata yang bertentangan. Saya bisa berenang, tetapi Tina tidak.
Kemudian contoh yang kedua, Tina will not go there, but I will. Tina nggak akan pergi ke sana, tapi aku akan. Jadi aku akan pergi ke sana, Tina tidak, gitu ya. Nggak mungkin itu aja untuk penggunaan but ini. Mudah kan? Untuk memperlancar pemahaman materi teman-teman, kali ini aku kasih soal dan pembahasan ya. Yang mana soal ini aku ambil dari soal PKN tahun 2011 nomor 121 ini. Ira barely sleeps before midnight. And nah kita di sini disuruh memilih nih menggunakan neither atau either. Kenapa berarti negatif? Padahal kan nggak ada kata not bang. Karena di sini kita lihat nih ada kata barely. Nah setelah kata yang bermakna negatif atau barely ini, maka kita pilihlah yang ada neither dan either-nya. Karena berarti tidak juga. Kemudian setelah kita tahu kata yang mana yang akan digunakan, cari tahu kita menggunakan tenses apa. Kalau di sini kita perhatiin ada kata sleeps. Kata sleeps ini sendiri kan ditambahin sama s, berarti dia adalah simple present ya. Nah, tinggal kita pilih. Kita gunain neither atau either, tergantung. Setelah kalau yang sebelum auxiliary kita gunain neither. Untuk yang A, Ita does not eat neither. Nah ini kan salah. Mestinya Ita does not either. Karena setelah auxiliary diikutin sama either gitu ya kalau yang tepatnya. Kemudian jawaban B nih. Nah ini benar banget ya. Karena setelah kata neither diikutin oleh auxiliary dan subjek kedua. Sementara kita lihat dulu ya jawaban yang C. Either does Ita. Nah ini kan salah karena either-nya diletakin di depan auxiliary does. Kan nggak boleh ya. Sementara untuk yang pilihan D ini dibalik-balik sama dia. Yang harusnya Ita does not either dibuatnya does not Ita either. Nah makanya penting banget kita belajar materi elliptical construction ini ya teman-teman. Jadi kalau muncul di soal kita bisa mudah menjawabnya karena mengetahui rumus apa sih yang digunain. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 125 dari soal PKN tahun 2016. All living creatures in this universe need air and water to sustain their life and blank blank blank. Kalau kita lihat di sini, oh iya, kita perhatiin nih mana kata yang menjadi kalimat utamanya. Kan ini subjek all living creatures in this universe, ini kan di sini subjeknya. Kemudian verbnya itu ada need. Dan karena nggak ada kata yang bermakna negatif dan juga not, kita gunain elliptical yang positif, yaitu menggunakan so dan to. Tinggal lagi kita menggunakan yang mana. Kalau di pilihan jawaban yang A ini, crustacean do so gitu. Kan salah ya. Kalau penggunaan so itu adalah so dulu baru auxiliary, jadi yang A salah. Kemudian yang B. Ini udah bener nih, so-nya di depan. Tapi dia salah, setelah so malah diikutin sama subjek. Harusnya kan auxiliary duluan, yaitu do. Harusnya so do crustacean. Nah, jawaban C ini yang bener banget ya. Sementara untuk pilihan yang D ini malah dibaliknya crustacean, so do. Ini salah ya. Nomor 128 yang aku ambil dari soal PKN tahun 2009. Samsul Bahri did not sign the contract offered by Gelang FC and blank blank blank. Nah di sini kan ada kata did not. Jadi udah ada kalimat negatif. Kemudian untuk tensisnya mudah ya kita ketahui karena ada did. Tensis yang digunakan adalah tensis simple past. Untuk jawabannya kita tinggal lihat.
neither atau either karena kalimat negatif eliptik ya. Kalau neither-nya dulu. Di sini yang A, neither did Romi as Firdaus. Nah ini kan salah ya, karena kata penghubungnya bukan S, tetapi N ya teman-teman. Sementara pilihan jawaban yang B, either did not Romi and Firdaus. Salah ya. Kalau menggunakan either, subjeknya dulu, kemudian diikutin oleh auxiliary did dan either gitu ya. Yang A salah, B salah. Kemudian jawaban yang C, Romi and Firdaus did not did either. Nah ini juga salah ya. Karena setelah did-nya nggak ada kalimat not atau kata not ya. Dan yang paling benar itu pilihan yang D. Setelah Romi and Firdaus sebagai subjek, diikutin oleh did not sebagai auxiliary, diikutin not, kemudian menggunakan either. Jadi jawaban yang benar itu yang D ya teman-teman. Soal selanjutnya, nomor 137 yang juga aku ambil dari soal Pekenstan tahun 2009 ya. The play performed by Theater AMW was good. Blank blank blank. It could have been improved by adding the sound effect. Jadi itu ini lebih kita artiin ya, mana jawabannya teman-teman. Performa mereka bagus kalau dari kalimat ini. Performa dari MW Theater bagus. Blank 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 itu dapat improvisasi lagi dengan menambah sound effect gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman. Karena kan ini kita kayak ngasih tahu mereka itu udah bagus. Cuman atau tapi itu akan lebih bagus kalau ada tambahan sound effect gitu ya. Kemudian soal terakhir nomor 121. Oh ya ini sama ya dengan soal yang pertama tadi. Ira barely sleeps before midnight and blank blank blank. Gimana nih teman-teman? Ya benar banget jawabannya itu adalah yang B, neither does Ita. Dan ini aja pembahasan kita di materi elliptical construction atau elliptical sentence kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin lagi belajar bahasa Inggris atau ikut tes TOEFL dan juga mau D3 khusus untuk anak STAN dan D4 khusus dan D4 ya untuk lulusan STAN. Terima kasih aku ucapin untuk kalian semua yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.